Saya ingin menanam bunga dan sayuran, tetapi saya tidak memiliki tanah yang subur. Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda membelinya, Anda harus membayar puluhan dolar. Jangan khawatir, ini trik sederhana. Memungkinkan Anda dengan mudah mendapatkan tanah nutrisi tanpa mengeluarkan banyak uang. Mari kita kumpulkan tanah pertanian yang kering. Ini adalah jenis tanah yang biasa Anda gali di kebun sayur atau kebun bunga. Ini adalah bahan baku utama pembuatan tanah nutrisi. 50% dari total rumus. Terutama tanah yang telah ditanami berulang kali. Karena tanaman terus menambahkan bahan organik dan nutrisi ke tanah saat mereka tumbuh. Oleh karena itu, jenis tanah ini mengandung lebih banyak humus. Namun jangan lupa mengeringkannya sebelum digunakan. Tujuannya adalah untuk mensterilkan dan menghilangkan telur serangga. Mengurangi terjadinya hama dan penyakit tanaman. Alasan lainnya adalah karena tanah pertanian yang kering memiliki kadar air yang rendah. Dengan cara ini, saat mencampur bahan lain nanti, lebih mudah untuk mengontrol kelembaban tanah. Kemudian tambahkan 10% dedak kelapa. Koko peat berasal dari hasil pengolahan tempurung kelapa. Ini memiliki sifat retensi air yang baik. Mampu menyerap dan menyimpan air dengan cepat untuk mengurangi penguapan. Sifat asam pada dedak kelapa juga dapat dinetralkan dengan sekam padi alkali yang ditambahkan kemudian. Selanjutnya tambahkan sekam padi 30%. Sebarkan di tempat lain terlebih dahulu. Jangan terburu-buru mencampur dengan tanah, karena kita akan membakarnya menjadi abu. Sekam padi kaya akan unsur mineral, seperti silikon, kalium, kalsium, magnesium, DLL. Unsur-unsur ini mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Setelah terbakar menjadi abu, ia juga memiliki efek bakterisida dan insektisida tertentu. Abu sekam padi juga mudah dibuat. Pertama taruh sedikit kayu di tengahnya sebagai bahan bakar. Setelah menyalakannya, tutupi api dengan ember besi terbuka. Tumpuk sekam padi di dekat tong besi, tapi tidak lebih tinggi dari bukaan tong besi, agar udara dingin dapat mengalir masuk dari lubang tong besi tersebut. Dengan cara ini api dapat terus menyala dengan stabil. Selain konduktivitas termalnya, laras besi, fungsi utamanya adalah agar sekam padi panas secara merata. Bakarlah secara perlahan agar tidak terbakar seluruhnya oleh api terbuka. Setelah terbakar selama 4 jam, seperti yang Anda lihat, setengah dari sekam padi tidak terbakar sepenuhnya. Sebaliknya, ia membentuk karbon hitam atau bahan organik yang tidak terbakar. Tingkat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan. Tunggu dengan sabar untuk beberapa saat. Ketika waktu telah tiba pada jam kelima, mari kita ambil larasnya dulu. Karena kayu bakar di dalamnya telah terbakar menjadi abu. Pada saat ini gunakan sekop untuk membalik sekam padi. Terus putar hingga tanpa terbakar sekitar 70%. Pada tahap ini, inilah abu sekam padi yang kami inginkan. Setelah kering secara alami, campurkan dengan tanah. Terakhir kita tambahkan pupuk organik 10%. Pupuk organik ini adalah pupuk kandang yang sudah terurai sempurna, terutama kotoran sapi dan domba. Setelah semua media di atas tercampur merata, tuangkan air secukupnya. Jaga agar tanah tetap sedikit lembab. Namun perlu diingat bahwa terlalu banyak air dapat menyebabkan ventilasi yang buruk. Cara sederhana untuk menentukan apakah kadar airnya sesuai adalah pegang segenggam tanah. Jika tidak ada rembesan air yang terlihat setelah dilonggarkan, maka cocok. Lalu aduk rata dengan spatula. Carilah ember besar untuk menaruhnya. Tutupi dengan selembar film. Jika Anda tidak dapat menemukan ember yang cukup besar, Anda juga bisa menutupinya langsung dengan film perekat. Tanah campuran akan bahan organik akan terurai lebih lanjut, melepaskan lebih banyak nutrisi, memberikan kemampuan adaptasi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Setelah sekitar seminggu penuaan, tanah nutrisi buatan sendiri ini dapat digunakan. Tidak hanya lembut dan mudah bernapas, memiliki retensi kelembaban dan kinerja pelestarian panas yang baik, dan penuh kesuburan. Yang lebih langka lagi adalah bersih dan steril. Cocok untuk menanam bunga dan sayuran.